Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi Bu Desi yang saya hormati dan teman-temanku yang saya banggakan. Pertama, perkenalkan nama saya Catur Putra Pamungkas sebagai moderator. Untuk pembahasan pertama tentang daftar pustaka yang akan disampaikan oleh anggota kelompok saya, yaitu pembicara 1, Cindy Anggita Putri, pembicara 2, Burhanani Satya, pembicara 3, Bunga Permata Elendra, pembicara 4, Dava Eksa Farhandian. Saya persilahkan untuk pembicara 1, Cindy Anggita Putri. Ya, terima kasih kepada Catur. Pertama, saya akan menyampaikan tentang pendahuluan. Daftar pustaka merupakan rangkaian daftar tulisan yang berisikan berbagai sumber ataupun referensi yang berasal dari buku, jurnal dan skripsi, makalah, hingga artikel yang akan dijadikan sebagai landasan di dalam sebuah laporan, penelitian, atau karya tulis ilmiah. Fungsi dari daftar pustaka yaitu untuk memberitahu kepada pembaca bahwa tulisan yang kita tuangkan tidak hanya pemikiran sendiri, akan tetapi juga dari berbagai sumber. Rumusan masalah. Bagaimana cara menulis daftar pustaka yang baik dan benar secara tulisan? Lalu ada tujuan, untuk mengetahui cara penulisan daftar pustaka yang baik dan benar secara tulisan. Akan dilanjutkan kepada Burhan. Baik, saya akan melanjutkan yang telah disampaikan Cindy Anggita Putri, yaitu cara menulis daftar pustaka. Yang pertama, ada nama penulis. Jika nama penulis atau nama pengarang terdiri atas dua kata kedua harus didahulukan. Misalnya Hadi Yunus menjadi Yunus, Hadi, dan diakhiri tanda titik. Nama gelar tidak perlu ditulis. Nama penulis, contohnya Kuswan Hadi, Robi Dalas, Tata Umala, dan Tati Mala akan menjadi Hadi Kuswan, DKK atau Hadi Kuswan, Ol. Terus yang kedua, apabila nama penulis terdiri dari dua penulis, maka yang dibalik hanya nama penulis yang pertama saja. Dan apabila nama pengarangnya lebih dari dua, maka menggunakan DKK atau Ol. Contohnya, seperti yang disebutkan tadi. Sedangkan, jika nama penulis termasuk editor, berarti di akhir nama menggunakan kata EDS. Selanjutnya, apabila dalam sebuah daftar pustaka terdapat dua atau lebih buku yang dikarang oleh pengarang yang sama, maka pengurutannya berdasarkan tahun terbitnya, dan nama pengarang cukup ditulis sekali dan selanjutnya digantikan dengan garis. Terus, setelah unsur nama pengarang diakhiri dengan tanda titik. Yang kedua, adalah tahun terbit. Yang pertama, apabila ada dua buku atau lebih yang dikarang oleh pengarang yang sama, maka yang dituliskan pertama kali adalah yang tahun terbitnya yang paling dahulu. Yang kedua, apabila buku tersebut tidak diketahui tahun terbitnya, maka cukup ditulis dengan T.T atau tanpa tahun. Yang ketiga, pemisahan antara unsur tahun terbit dengan unsur judul buku menggunakan tanda titik. Untuk selanjutnya, judul buku, kota penerbit, dan nama penerbit akan dijelaskan oleh Bunga Adelia. Oke, terima kasih kepada Bu Kanita sebagai pembicara kedua. Selanjutnya akan saya lanjutkan yang ketiga, itu judul buku. Judul buku diakhiri tanda titik. Semua huruf pertama dari setiap kata dalam judul buku ditulis dengan menggunakan huruf kapital, kecuali kata tugas seperti dan, untuk, di, yang, dan lain-lain. Setelah itu, untuk judul buku, jika diketik, maka dia menggunakan huruf miring atau italik. Akan tetapi, jika ditulis, maka menggunakan garis bawah. Seperti contoh, cerdas belajar bahasa Indonesia. Yang keempat, kota penerbit diakhiri dengan tanda titik. Tempat terbit cukup dengan menyebutkan kota di mana penerbit buku itu berlokasi. Pemisahan antara unsur tempat terbit dengan nama penerbit menggunakan tanda titik 2. Selanjutnya yang kelima, nama penerbit buku diakhiri dengan tanda titik. Selanjutnya akan disampaikan dengan Dava Eksa Farhandian.
Baik, terima kasih untuk pembicara ketiga. Saya akan melanjutkan materi bagaimana cara membuat daftar pustaka dari berbagai sumber. Yang pertama, artikel dalam jurnal, koran, atau majalah. Biasanya tertulis nama penulis, tahun terbit jurnal, judul jurnal, nama jurnal, volume atau jilid, dan halaman. Artikel dalam jurnal, koran, atau majalah tidak jauh beda dengan daftar pustaka seperti biasanya, akan tetapi beda di judul buku, tidak menggunakan tanda kutip, dan ada sedikit perbedaan. Untuk penulisan khusus sumber rujukan jurnal, yaitu tidak mencantumkan nama penerbit dan kota terbit. Next. Internet. Artikel dilengkapi dengan nama penulis. Jika tidak ada nama penulis, bisa menggunakan nama lembaganya seperti wordpress.com. Judul artikel tidak ditulis secara miring, melainkan hanya diapit tanda kutip. Selain urutan, masalah tanda batas dalam daftar pustaka artikel internet agak berbeda dengan penulisan dari sumber cetak. Tanda titik sebagai batas hanya berlaku untuk mengakhiri nama penulis dan tahun penayangan. Sementara itu, pembatasan dari judul ke URL dan dari URL ke waktu pengambilan data berupa data koma. Untuk waktu pengambil harus menggunakan tanggal, bulan, tahun, dan pukul. Manfaat adanya waktu pengembalian dalam daftar pustaka internet yaitu saat artikel tersebut diakses untuk dijadikan sebagai sumber referensi. Contohnya nama penerbit, tahun terbit, judul, URL, dan waktu pengambilan. Selanjutnya saya akan kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada pembicara. Saya sebagai moderator mengakhiri presentasi kali ini. Terima kasih kepada Bu Desi dan teman-teman yang telah berkontribusi kepada kelompok kami. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya sebagai moderator mewakili anggota kelompok meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.